kembali di debat publik ketiga Pilgub Jatim 2024. Pada sesi kali ini, sesi khusus untuk calon gubernur. Mereka akan saling bertanya kepada calon gubernur lain, kemudian ditanggapi dan direspon kembali. Pertanyaan yang diberikan tidak boleh menyerang secara personal atau pribadi. Jika ada akronim, singkatan, atau istilah asing, mohon untuk dijelaskan terlebih dahulu. Dan sebagai informasi, urutan yang bertanya dan menjawab sudah kita sepakati sebelumnya. Kami mohon kepada seluruh pasangan calon bisa menuju ke podium kembali. Silakan. Langsung saja kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk memilih ikon yang akan kami tampilkan di layar besar. Sambil kita perlihatkan. Silakan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk memilih ikon yang ada di layar. Ledre. Sambil kita buka ledre, pemerataan konektivitas antar wilayah. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk mengajukan pertanyaan kepada calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 30 detik dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Kita lihat bahwa kondisi geografis Jawa Timur itu banyak yang pegunungan, kemudian terpisah laut, terutama di kepulauan-kepulauan yang jumlahnya lebih dari 400 pulau. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengatur konektivitas antar wilayah tersebut sehingga terjadi pemerataan pembangunan. Juga bagaimana memberikan akses terutama untuk kebutuhan air di tempat tersebut. Waktu habis. Selanjutnya kami mohon kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu 1 menit 30 detik dimulai saat berbicara. Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Yang pertama kita harus memiliki kesadaran bahwa Jawa Timur itu emang bukan hanya wilayah daratan tetapi juga wilayah laut dan juga maritim. Oleh karena itu bahwa konsep pembangunan di Jawa Timur harus memperhatikan daya dukung infrastruktur dan juga konektivitas antara wilayah kabupaten yang memang sangat berbeda. Khusus yang terkait dengan Madura, berkali-kali kemudian kita mengatakan bahwa Madura ini yang pertama bahwa aksesibilitas yang terkait dengan transportasi itu kan masih sangat terbatas. Mulai kemudian jalan darat apalagi kemudian lautnya. Makanya saya kemudian pernah dapat cerita Ibu bahwa ada di sana itu pelabuhan yang konon dibangun oleh gubernur tetapi ternyata kapalnya nggak ada. Maka karena itu kita akan memastikan ada pelabuhan, ada kapal, ada rumah sakit, ada puskesmas, ada kemudian ambulan air. Yang berikutnya adalah kita harus menggunakan teknologi yang bisa menyuling air laut menjadi air tawar dan itu sangat mungkin dilakukan dan itu sudah dipraktekkan bahkan oleh negara-negara yang notabene adalah negara gurun. That will be happen dan yang namanya Madura pasti akan bahagia. Yang berikutnya adalah memastikan adanya KRL. Tadi sudah disampaikan oleh calon wakil gubernur saya atau wakil gubernur saya. Karena apa? Karena kita ingin membangkitkan seluruh potensi ekonomi yang ada di Madura dengan cara apa? Membangun infrastruktur yang terintegrasi sehingga ekosistem ekonomi kemudian itu bisa dibangun. Begitu juga di tempat-tempat yang lain. Intinya pemerintah Jawa Timur harus hadir untuk seluruh wilayah kabupaten kota tanpa diskriminasi dan tanpa kecuali. Terima kasih. Baik, waktu habis. Berikutnya calon gubernur nomor urut 3. Silakan untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Baik, beberapa wilayah seperti Trenggalek, Pacitan, mereka terletak di gunung-gunung yang mengakibatkan lamanya perjalanan transportasi tersebut. Nah kemudian kalau kita bisa menerobos akses itu dengan terowongan itu, maka dari yang selama ini 2 jam hanya bisa ditempuh hanya 40 menit. Kemudian juga wilayah antar desa, kalau kita bisa berikan di desa itu angkutan desa, maka masyarakat desa tidak perlu takut kesulitan saat dia untuk pergi ke pasar, saat dia untuk pergi ke sekolah. Demikian di pulau-pulau itu. Yang terjadi adalah saat ini angkutan itu hanya untuk satu, yaitu angkutan orang. Kalau angkutan itu bisa multiplier efek, angkutan barang, angkutan transportasi, dan angkutan untuk orang dan sekaligus angkutan untuk kesehatan, maka wilayah pulau-pulau itu akan bisa tersentuh. Waktu habis. Selanjutnya calon gubernur nomor urut 2 untuk merespon dengan waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Baik, terima kasih.
Jadi pada dasarnya daerah-daerah yang memiliki kesulitan untuk membangun koneksitas, saya ingin menyampaikan kepada kita semua supaya kita bisa berterima kasih bagaimana proses antara pemerintah pusat membangun koneksitas dengan Islamic Development Bank, antara Popoh dan Perigi itu 0,7 triliun. Koneksitas sudah dibangun antara Popoh dan Perigi. Bagaimana kemudian saudara-saudara kita di Kepulauan Madura kita menyiapkan Pelabuhan Jangkar. Pelabuhan Jangkar ini ada di Situbondo, tetapi membangun koneksitas dari saudara-saudara kita yang ada di Kepulauan Madura. Saya ingin menyampaikan bagaimana koneksitas dari saudara kita yang ada di Masa Lembu, karena terlampau jauh kalau bangunan ekonomi dengan Sumeneb, maka kita bangun koneksitas dengan Kalimantan Selatan. Baik, waktu habis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.